Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student. Good morning. How are you today? Alhamdulillah, it's wonderful. Allahu Akbar. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tema 4, subtema 4, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat umum. Berikut adalah hadis yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-shalihin. Amin. Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai tema 4, subtema 4, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat umum. Simak video berikut baik-baik ya. Apa itu tempat umum? Tempat umum adalah tempat yang digunakan bersama. Misalnya, pasar, stasiun, jalan raya, rumah sakit, dan tempat wisata. Selain tempat umum yang Ibu sebutkan tadi, dapatkah kalian menyebutkan tempat umum yang lain? Sekarang mari kita bermain pasang kata dan maknanya. Coba sekarang kalian baca terlebih dahulu buku tematik 2D halaman 75. Setelah itu mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tepian jalan besar tempat orang berjalan kaki disebut dengan... Ya, betul. Jawabannya adalah trotoar. Selanjutnya, gas yang dihirup ketika bernafas disebut dengan... Betul sekali, jawabannya adalah oksigen. Pencemaran memiliki arti makna yang sama dengan... Betul sekali, polusi. Yang terakhir, indah dan sedap dipandang mata disebut dengan... Good job, jawabannya adalah asri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkungan bersih dan sehat di jalan. Jalan raya ataupun jalan desa merupakan tempat umum. Lingkungan jalan harus dijaga kebersihannya. Jalanan yang bersih tidak terdapat sampah. Daun-daun kering disapu. Rumput dan tanaman tumbuh dengan rapi. Selokan tepi jalan juga harus bersih tanpa sampah. Selokan yang bersih dari sampah akan terhindar dari mampet. Air tidak meluap ke jalan. Dan jalan dapat digunakan dengan nyaman. Tempat umum selanjutnya adalah pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan pedagang untuk melakukan jual beli. Ada banyak kios di pasar. Keadaan pasar seringkali becek, banyak sampah dan kurang terjaga kebersihannya. Sehingga tercium bau tidak sedap saat berada di pasar dan banyak lalat yang berterbangan membawa penyakit. Jika kalian ke pasar, jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Kebersihan pasar merupakan tanggung jawab kita semua.
Mari kita pasangkan kata dan maknanya. Yang pertama, tempat orang jual beli disebut dengan ya, betul, pasar. Yang kedua, toko kecil tempat orang berjualan disebut dengan betul sekali, jawabannya adalah kios. Berair dan berlumpur memiliki makna yang sama dengan ya, betul. Jawabannya adalah becek. Yang terakhir, orang yang menjual barang memiliki makna yang sama dengan pedagang. Good job. Bank sampah. Pernahkah kalian mendengar istilah bank sampah? Bank sampah adalah tempat daur ulang penampungan sampah. Sampah yang dikumpulkan dapat ditimbang dan dibeli sesuai dengan beratnya. Sampah yang terkumpul akan dijual dan didaur ulang. Sebelum dikumpulkan ke bank sampah, sebaiknya sampah dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Daur ulang adalah kegiatan memanfaatkan barang bekas atau barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang sesuatu yang bisa digunakan kembali. Sebelum diberikan ke bank sampah, kita harus memisahkan sampah organik dengan sampah anorganik. Lalu, apa sih sampah organik dan sampah anorganik itu? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya sisa makanan, daun, dan ranting pohon. Sampah organik dapat dibuat menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk yang berasal dari sampah organik yang berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Selanjutnya ada sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tidak hidup. Contohnya kaca, plastik, dan logam. Sampah anorganik biasanya dapat didaur ulang. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, siapa di sini yang suka pergi ke tempat wisata? Dan pernahkah kalian melakukan kegiatan agrowisata? Agrowisata adalah kegiatan wisata mengunjungi tempat pertanian atau perkebunan. Di sana terdapat hewan dan juga tumbuhan. Hewan dan tumbuhan sangat penting bagi manusia. Tumbuhan membantu untuk menyediakan udara bersih. Hewan dan tumbuhan menjadi sumber makanan yang sehat bagi manusia. Meskipun demikian, kita tidak boleh memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Misalnya menebang hutan dan memburu hewan liar sembarangan.